Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari buku yang kemarin dibahas. Ya, Uh, pada materi ini kali ini kita akan membahas tentang media dan waktu dalam mendongeng. Ya. Mendongeng sebetulnya adalah aktivitas bercerita, ya, aktivitas bercerita yang materinya itu dari materi-materi yang cerita yang sifatnya fiktif, ya, tidak terjadi pada dunia nyata, kan gitu. Nah, di dalam mendongeng itu metode, cara, tekniknya juga berbagai macam, termasuk medianya, ya, media yang dalam mendongeng. Nah, sebagai pendongeng atau sebagai guru yang nantinya akan melakukan bercerita atau mendongeng kepada anak, tentunya media dan waktu mendongeng itu juga harus menjadi perhatian tersendiri, ya, dalam aktivitas mendongeng. Ya. Yang pertama itu masalah media mendongeng, ya. Di dalam mendongeng itu sebetulnya media yang digunakan itu juga berbagai macam, ya. Nah, cuma di dalam buku ini dijelaskan media itu bisa menggunakan buku ataupun non buku. Nah, pada dasarnya orang tua sendiri atau kita, ya, guru itu kadang mengalami sebuah kebingungan bagaimana sih mendongeng untuk anaknya, ya. Padahal mendongeng itu merupakan kegiatan bercerita yang sebetulnya ya tidak sulit-sulit amat, ya. Ya. Nah, di sini dijelaskan mendongeng medianya itu mendongeng dengan buku, dan kedua mendongeng dengan non buku. Maksudnya non buku ini bisa mendongeng lepas atau bisa memanfaatkan media lain, entah itu boneka, entah itu gambar dan lain sebagainya, gitu. Nah, kedua media ini bisa digunakan dalam aktivitas mendongeng. Yang pertama, mendongeng dengan menggunakan media buku, ya. Nah, dalam mendongeng dengan buku, ya, ini sebetulnya aktivitasnya lebih pada kita membacakan isi buku, ya, membacakan isi buku kepada anak. Kalau anak malas baca buku sendiri atau mungkin anak belum bisa baca buku, ya, ini bisa kita lakukan sebagai alternatif dalam mendongeng, gitu. Ya, membacakan isi cerita di dalamnya. Nah, nah, mendongeng dengan menggunakan media buku ini juga nantinya harapannya bisa merangsang ketertarikan, ya, literasi pada anak, ya. Kalau anak sukanya main game, main gadget gitu, coba nanti kita biasakan menggunakan buku. Siapa tahu anak akan lebih tertarik dengan membaca buku. Nah, ini disebutkan ada beberapa langkah mendongeng dengan menggunakan buku, ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih buku yang sesuai dengan perkembangan anak, ya. Nah, tentunya ini memilih buku ini juga menyesuaikan perkembangan anak TK dan anak kelas 1. Tentunya materinya atau bukunya juga berbeda, termasuk anak-anak yang levelnya sudah kelas SD atau kelas 5, 6, kelas atas, gitu. Ini juga perlu diperhatikan, ya, pemilihan buku, gitu. Terus kemudian yang kedua itu perlu kita menyebutkan judul, ya. Nah, sebelum bercerita dimulai, ya, kita perlu menyebutkan judulnya terlebih dahulu. Itu kenapa? Ketika kita menyebutkan judulnya terlebih dahulu, anak belum mengerti
isi ceritanya kan gitu. Nah, anak akan berimajinasi. Nah, misal kancil mencuri timun. Nah, anak-anak sebelum ceritanya sebagai bagaimana sih? Padahal cerita kancil itu kan banyak sekali kan versinya gitu. Ketika anak tahu judulnya, itu akan langsung imajinasinya berkembang, imajinasinya bekerja gitu. Oh, kok kancil nyuri timun kan gitu. Nah, itu kancilnya seperti apa? Kenapa kok kancil makannya timun? Nah, imajinasi yang seperti itu biasanya anak akan langsung bekerja gitu. Nah, supaya itu tadi ya, anak bisa paling tidak imajinasinya juga bekerja, kurang lebih anak tahu gambaran umum. Gambaran umum, oh ini nanti ceritanya seperti ini gitu. Nah, ini juga perlu menyebutkan pengarang ya, pengarang dan tujuan kata-kata yang dibaca gitu ya, supaya untuk melatih literasi ya. Menyebutkan pengarang itu kita juga terbiasa menghargai, mengapresiasi karyanya siapa kan gitu. Tuh. Terus kemudian bacakan dongeng secara ekspresif ya. Membacakan dongeng lewat buku itu tidak saja cukup membacakannya ya, tetapi bagaimana kita bisa menghidupkan isi cerita itu ya. Kalau membacanya datar-datar saja, monoton gitu ya nggak akan menarik kan gitu. Kalau di musik itu sama, menghidupkan sebuah notasi musik ya. Notasi musik itu kan barang mati kan gitu. Kalau cuma dibaca, dimainkan apa adanya itu nggak hidup ya. Tetapi harus diekspresikan ya, rasanya dibangun, itu notasinya baru hidup dan lagu bisa dinikmati. Begitu pula di dalam membacakan dongeng melalui buku ya, itu kita dituntut untuk menghidupkan, dalam tanda kutip menghidupkan cerita-cerita di dalamnya ya. Ini juga nggak gemen-gemen ya, nggak apa ya, harus perlu latihan ya, perlu latihan dalam membacakan dongeng itu. Dibacakan secara ekspresif supaya cerita di dalamnya itu lebih menarik ya. Anak senang mendengarkan cerita di dalamnya ya, ceritanya lebih hidup gitu. Terus kemudian gunakan karakter suara yang berbeda ya. Nah, mendongeng itu ini juga seperti apa pada umumnya ya, suara yang berbeda, karakter yang berbeda itu juga perlu ya. Ini juga bagian dari suara yang ekspresif itu. Kalau suaranya satu macam suara, anak sulit membedakan ini hewan apa kan gitu. Terus ini karakternya apa? Nah, itu orang jahat sama orang baik tentunya juga berbeda karakternya. Nah, ini harus bisa membedakan suaranya kan gitu. Misalkan suara ayam, suara harimau, suara gajah itu harus muncul ya, harus bisa membedakan, bisa membawakannya dengan yang bermacam-macam karakter suara itu. Selain ekspresi, itu juga efek dramatis di dalam mendongeng itu juga perlu ya, supaya untuk mendramatisir ya, supaya menghidupkan itu tadi ya, berupa rengekan, tertawa, tangisan ya, ekspresi bersedih ya, itu juga perlu dibangun ya, supaya lebih dramatis, lebih ya bisa disebut efek yang melebih-lebihkan bisa gitu ya. Jadi supaya karakter penokohan di dalamnya itu lebih muncul, lebih kuat gitu. Tuh, ini lebih akan berkesan pada anak gitu. Terus kemudian perlu kita mengajukan pertanyaan juga ya. Jangan hanya dibacakan, tetapi juga ajukan pertanyaan. Dengan mengajukan pertanyaan, anak itu anak-anak yang kita dongengi
itu akan lebih aktif, ya. Ini tadi ceritanya tentang apa, terus pesan-pesan yang disampaikan itu tentang apa, ya, supaya anak itu juga belajar mengingat, ya. Tadi ceritanya tentang apa sih, tuh lah nyeritani Iram kadang nggak masuk. Nah itu kadang ini juga buat evaluasi juga, cara kita mendongeng itu berhasil apa enggak kan gitu. Kita tanyakan ulang kepada anak. Tadi alurnya bagaimana, ceritanya tentang apa, terus pesannya apa kan gitu. Yang bisa kita contoh apa kan gitu. Terus kemudian pakai gerakan itu juga perlu supaya cerita di dalamnya lebih hidup gitu. Walaupun dongeng itu kan sekedar aktivitas lisan, tetapi gerakan itu juga gerakan tangan, entah gerakan tubuh, gerakan gestur, ya, itu juga perlu, ya, supaya untuk membantu lebih menghidupkan cerita di dalamnya, ya. Bahasa-bahasa tubuh itu juga cukup membantu juga. Terus kemudian meminta tanggapan anak, ya. Ini sebenarnya lebih membangun imajinasi juga, terus juga bagian dari mempertanyakan tadi, ya, mengajukan pertanyaan gitu. Itu tanggapan. Nah barangkali apa yang kita ceritakan itu anak tanggapannya ya biasa-biasa saja, atau bisa merasakan betul-betul, dia bisa marah, bisa sedih, bisa gembira gitu, ya. Itu. Terus kemudian biarkan anak bertanya, ya. Anak itu kalau ingin tahunya kan tinggi biasanya, ini kenapa kok begini gitu kan. Dongeng itu kan ceritanya nggak realistis kan, fiktif kan gitu. Kancil nyolong timun, atau kenapa kok angsa itu bisa berpisah dengan keluarganya, memangnya keluarganya angsa itu seperti apa kan gitu. Terus kemudian kenapa kok kancil itu bisa menipu buaya. Nah itu kan menstimulus anak-anak untuk lebih berimajinasi, lebih bertanya-tanya kan gitu. Terus kemudian ini membuat cerita, ya. Setelah membacakan dongeng kepada anak, dapat membuat cerita atau mengembangkan cerita yang telah dibacakan kan gitu. Nah ini penting juga, mengembangkan cerita. Jadi nggak letterlock apa yang tertulis di buku itu saja, ya, tidak. Tetapi juga itu perlu dikembangkan cerita-cerita di dalamnya, kira-kira lanjutannya bagaimana gitu. Nah, ya, ini juga tujuannya salah satunya untuk merekatkan hubungan antara orang tua dan anak, ya. Silakan anak berimajinasi, mengembangkan dari cerita yang ada. Jadi cerita-cerita yang setelah kita bacakan itu biasanya menstimulus anak untuk lebih berimajinasi lagi. Loh, harusnya kancilnya seperti ini, harusnya buayanya seperti ini, harusnya Pak Taninya seperti itu lah, dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian perlu juga memberi kesempatan anak untuk bercerita gitu. Beri kesempatan anak menceritakan kembali kisah yang telah didengar dengan bahasanya sendiri, ya. Sekaligus orang tua dapat mengetahui bahwa anaknya mampu menghafal cerita yang telah didengarkan. Ini juga bisa menjadi evaluasi juga, apakah cerita yang kita sampaikan itu bisa dicerna dengan baik, bisa diingat dengan baik oleh anak apa tidak kan gitu. Nah ini juga perlu melatih anak dalam mengingat dan menghafal cerita yang didengarkannya. Sekian, nanti yang materi selanjutnya dengan media dongeng dengan non buku akan ada kesempatan tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.